Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Yang pertama, Bapak sangat mengharapkan anak-anak sekalian masih penuh dengan semangat di dalam mengikuti pembelajaran daring yang kita lakukan sampai saat ini. Itu adalah satu-satunya harapan Bapak kepada kalian semuanya. Baik, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas sistem reproduksi manusia sebagai lanjutan pembelajaran kita di bab 1 ya. Setelah kita membahas tentang organ-organ reproduksi pada laki-laki maupun wanita, kemudian kita juga sudah membahas proses pembentukan gamet pada laki-laki dan wanita. Dan juga sudah kita bahas tentang siklus menstruasi yang terjadi pada kewanitaan. Baik, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang bagian 5, yaitu pembuahan atau fertilisasi. Mungkin ini tidak asing lagi di dalam pendengaran kita ya, karena sudah pernah juga kita bahas ini di kelas 8 dan kelas 7 awalnya ya. Oke, apa yang dimaksud dengan pembuahan? Pembuahan atau fertilisasi adalah proses pembuahan di mana terjadi peleburan inti sel gamet laki-laki atau sel spermatozoa dengan inti sel gamet perempuan atau sel ovum, atau disebut juga dengan sel telur, dan menghasilkan satu sel baru yang disebut sel zigot. Proses pembuahan atau fertilisasi berlangsung di dalam saluran tuba Fallopi atau saluran telur pada wanita. Awalnya zigot terbentuk setelah terjadinya fertilisasi. Kemudian sel zigot pertama kali memasuki fase pembelahan secara mitosis dan secara berkali-kali, sehingga terbentuklah satu sel, 2 sel, 4 sel, 8 sel, hingga 32 sel ya, secara berpasang-pasangan, atau 64 sel yang terbentuk menyerupai bola padat. Pada fase ini disebutlah fase morula. Kemudian morula berkembang menjadi blastula, di mana di dalam fase blastula di bagian tengahnya terdapat rongga yang disebut dengan blastoel, memiliki cairan sel yang disebut dengan blastosul. Kemudian fase blastula mengalami diferensiasi atau pematangan sehingga terbentuklah fase gastrula. Selanjutnya fase gastrula mengalami proses pembentukan 3 lapis ya, 3 lapisan, yaitu lapisan ektoderm, lapisan mesoderm, dan lapisan endoderm. Ketiga lapisan pada fase gastrula akan mengalami proses organogenesis atau pembentukan organ-organ tubuh pada manusia, sehingga terbentuklah embrio. Lalu embrio tersebut akan tertanam di dalam dinding rahim, tepatnya di bagian endometrium. Proses tertanamnya embrio di dalam dinding rahim disebut dengan proses implantasi. Pada kondisi ini, seorang ibu telah dinyatakan hamil atau sudah mengalami proses kehamilan. Baik anak-anak, dari jutaan sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, hanya satu sel sperma saja yang berhasil membuahi sel telur. Mengapa demikian? Tentu itu menjadi satu pertanyaan di dalam pemikiran kita.
Setelah salah satu sel sperma berhasil menembus lapisan membran sel telur, maka secara langsung atau secara otomatis membran sel telur tersebut akan memblokir seluruh sel sperma lainnya yang akan berusaha memasuki sel telur tersebut juga. Nah, maka dengan terjadinya suatu zona pelusida pada membran sel telur yang menyebabkan sel-sel sperma lainnya tidak mampu lagi untuk melewati membran sel telur tersebut. Sehingga ketika satu sel telur sudah berhasil dimasuki oleh sel sperma, maka terjadilah proses fertilisasi. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan bagan pembuahan berikut ini. Baik, perhatikan gambar yang ada pada monitor, handphone maupun komputer Anda. Ketika sel oosit sekunder dilepaskan dari ovarium atau ketika terjadi ovulasi, apabila sel sperma terdapat di dalam saluran reproduksi atau di dalam rahim, maka sel sperma tersebut akan segera melakukan pembuahan terhadap sel ovum yang sudah matang tersebut. Ingat ya, satu tuba Fallopi itu hanya memiliki satu sel ovum yang sudah matang. Dan apabila satu sel ovum yang sudah matang itu dibuahi, tentu sel-sel sperma lainnya nanti akan mati, ya, akan rusak sehingga keluar dari dalam rahim. Sementara sel sperma yang berhasil melakukan proses pembuahan akan berkembang menjadi sel zigot. Perhatikan pada gambar. Hari pertama itu sel zigot itu sudah terbentuk setelah proses fertilisasi atau pembuahan berlangsung. Kemudian sel zigot tersebut akan mengalami fase pembelahan seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi ya, sembari bergerak kembali menuju rahim, ya, kembali menuju rahim. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, di situ terjadi proses pembelahan sel hingga terbentuklah satu sel morula, ya, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Kemudian diperkirakan pada hari yang kelima, morula itu sudah berkembang menjadi blastosit atau blastula awal. Itu dia. Kemudian pada hari ke-6 hingga hari ke-7, blastosit atau blastokista tahap akhir akan bergerak menuju rahim. Kemudian segera melakukan proses implantasi. Pada hari ke-8 hingga hari ke-9, maka embrio itu akan segera melakukan proses implantasi di dalam dinding rahim. Itu dia. Jadi perlu anak-anak ketahui, fase embrionik itu merupakan fase pertumbuhan atau dan perkembangan embrio atau janin, ya, yang terjadi di dalam uterus. Tentu itu terjadi ketika mengalami proses kehamilan atau gestasi hingga melahirkan setelah 9 bulan, ya, setelah 9 bulan. Kemudian dalam fase embrionik dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap fertilisasi, ya, itulah tahap pembuahan. Dilanjutkan dengan pembelahan
apabila proses pembuahan atau fertilisasi berhasil menghasilkan sel zigot, maka akan dilanjutkan ke tahap pembelahan berikutnya. Kemudian setelah terjadi proses pembelahan, maka akan menghasilkan satu sel morula. Morula adalah kumpulan sel yang menyerupai bola padat. Kemudian akan membentuk blastula, gastrula, neurulasi, dan mengalami organogenesis. Tahap organogenesis merupakan proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan gastrula. Yang pertama adalah lapisan ektodem, yang kedua adalah lapisan mesodem, yang ketiga adalah lapisan endodem. Ketiga lapisan tersebutlah yang akan mengalami masing-masing organogenesis. Misalnya lapisan ektodem akan mengalami perkembangan menjadi organ rambut, kulit, sistem saraf, dan alat indera, serta organ reproduksi bagian luar. Yang kedua adalah lapisan mesodem. Lapisan mesodem akan mengalami organogenesis sehingga terbentuk otot, rangka, alat reproduksi bagian dalam, alat peredaran darah, dan alat ekskresi. Yang ketiga adalah lapisan endodem, yaitu adalah lapisan paling dalam, ya, yang akan berkembang menjadi alat-alat pencernaan dan alat pernapasan pada manusia. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Embrio akan berkembang di dalam kandungan ibu kurang lebih selama 9 bulan 10 hari atau terhitung sekitar 37 minggu. Ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan janin di dalam kandungan adalah asupan makanan, aktivitas fisik, lingkungan, status gizi prahamil, kesehatan mental, komplikasi kehamilan, kondisi kesehatan ibu, serta hormon-hormon kewanitaan. Itulah faktor-faktor penting yang sangat mempengaruhi proses perkembangan janin di dalam kandungan selama ibu mengalami proses kehamilan. Baik anak-anak, perhatikan kembali, selama di dalam kandungan, janin akan dilindungi oleh selaput plasenta atau tali pusar dan cairan amnion atau yang disebut juga dengan air ketuban. Baik, fungsi plasenta selama proses kehamilan adalah 1. Menyalurkan oksigen dan menyalurkan nutrisi dari ibu ke janin. Yang kedua, membuang zat sisa metabolisme dari janin melalui organ pembuangan atau organ ekskresi pada ibu. Yang ketiga adalah memproduksi hormon-hormon pendukung kehamilan. Yang keempat adalah melindungi janin dari infeksi bakteri. Yang kelima, menyalurkan antibodi dari ibu ke janin. Itulah beberapa fungsi dari plasenta. Kemudian fungsi air ketuban atau cairan amnion adalah 1. Sebagai pelindung janin dari trauma akibat terjadinya benturan, sehingga janin tidak akan mengalami gangguan. Yang kedua adalah memberi kelembapan pada janin, sehingga mencegah terjadinya kekeringan pada janin. Yang ketiga adalah sebagai cadangan cairan atau sumber nutrien bagi janin untuk sementara. Yang keempat adalah membantu gerak janin di dalam kandungan. Yang kelima adalah
menjadi suatu inkubator yang sangat istimewa di dalam menjaga kehangatan di sekitar janin. Dan yang keenam adalah pelindung dan penahan janin dan rahim terhadap gangguan infeksi atau mikroorganisme yang sifatnya parasit, ya, atau yang dapat memicu adanya satu keracunan. Itu dia. Itulah beberapa fungsi dari air ketuban atau cairan amnion yang terdapat di dalam kandungan ibu selama proses kehamilan berlangsung. Baik, di akhir dari pembelajaran kita ini terdapat 5 tugas. Untuk itu anak-anak silahkan kerjakan tugas-tugas yang ada di dalam materi kita ini, dan sebagaimana biasa dikerjakan di kertas double folio dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kembali Bapak ingatkan, tetap semangat, tetap diulang setiap pembelajaran-pembelajaran yang sudah kita bahas selama ini, dan yang paling penting adalah tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Sekian dan terima kasih.